bagi kita semua. Salam, selamat hari Minggu, selamat sore, selamat beribadah, silakan duduk. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita sungguh sangat berbahagia. Pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini kita tahu dan saya tahu banyak yang Anda tinggalkan tanggung jawab di rumah. Saya paham itu. Tetapi oleh karena kerinduan Anda, kerinduan saudara bertemu dengan Tuhan, engkau lepaskan segala tanggung jawab yang seharusnya kita tanggung, apalagi wanita-wanita ya, memasaklah, mencuci piringlah, menyapu rumahlah, kita tinggalkan semuanya itu. Dan mungkin sudah dipersiapkan untuk boleh datang ke tempat itu. Itu semua pengorbanan. Adalah pengorbanan untuk di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan kita jemu-jemu untuk berbuat segala sesuatu yang baik. Demi layaknya, demi mampunya kita bersekutu dengan Tuhan di tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya sangat bersuka cita melihat jemaat-jemaat yang beribadah di gelombang keempat ini. Ya. Dengan segala kepolosan hati Anda, saya bukan untuk membangga-banggakan hati saudara, tetapi di hati saya, mengingat semua tanggung jawab di sore hari, Anda tinggalkan semuanya itu. Itu adalah kemurnian hati Anda datang kepada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah yang kita sembah, yang kita tinggikan di tempat ini. Kita mau merendahkan hati, kita mau mengorbankan waktu. Ya. Kita mau mengorbankan tenaga kita. Mungkin para hamba-hamba Tuhan dari pagi tadi melayani, mengorbankan talenta-talenta mereka, ya. Supaya apa? Supaya kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tengah pertemuan kita sore hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudaraku dan adik-adikku semua. Saya mau bagikan kepada kita bahwa di hari-hari ini dibutuhkan iman kita yang sempurna. Artinya persekutuan kita dengan Tuhan itu semakin intim. Amin. Nah, karena disitulah kekuatan kita. Tanpa keintiman kita dengan Tuhan, kita tidak mampu menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Nah, saya rindu kita mendengarkan firman Tuhan, membahas kebenaran firman Tuhan yang berjudul saya ambil bahwa Allah ingin kita sempurna. Amin. Allah ingin kita sempurna. Memang kita belum sempurna. Ketika Tuhan Yesus nanti datang, maka di situ kita disempurnakan. Ketika dalam masa kehidupan kita berjalan dan bahkan melakukan segala sesuatu menuju kepada kesempurnaan itu. Jadi mari kita membiasakan diri kita untuk hari demi hari, supaya kehidupan kita dalam pandangan Allah itu semakin hari semakin sempurna. Mari kita buka ayat ini, Matius 5 ayat 47 sampai dengan ayat 48. Firman Tuhan berkata, iya, dari mulai ayat 47 sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48, 1, 2, 3 ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau di ayat 47 itu berbicara tentang bagaimana respon kita menghadapi berbagai jenis jiwaan manusia, kejiwaan manusia, atau karakter manusia. Dalam kehidupan ini kita bukan diperhadapkan kepada orang-orang yang menyenangkan hati kita. Kita juga diperhadapkan Tuhan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Tetapi ketika hal itu terjadi dalam diri kita, bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang melangkah kepada kesempurnaan seperti Yesus sempurna. Amin. Jadi kalau ada di antara saudara yang disakiti orang lain, lalu ketemu di gereja ini, Anda lebih dahulu sampai di gereja ini daripada orang yang menyakiti hati saudara, berarti Anda lebih rohani mungkin dari mereka. Sepatutnya Anda yang lebih dewasa dalam hal rohani
lebih dahulu untuk menyapa atau mengampuni orang yang membuat salah kepada kita. Itulah perbedaan antara orang kehidupan yang berjalan dalam kesempurnaan dengan orang yang belum terpikir akan kesempurnaan. Amin. Saudara-saudara, sore hari ini kita mulai paham. Tidak ada di antara kita semua orang yang hatinya atau keadaan kita sudah berdamai kepada semua orang yang ada di lingkungan kita. Pasti pernah kita tersinggung. Apakah itu tetangga, ya, apakah itu teman sekolah, teman kuliah, teman sekerja, bawahan kita dan atasan kita. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang sempurna di hadapan mereka. Jangan engkau menantikan engkau lebih dahulu disapa daripada kita lebih dahulu menyapa mereka. Saya sering kali bergumul dalam posisi-posisi seperti ini. Dalam posisi-posisi seperti ini. Tapi saya berjanji kepada Tuhan, saya tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Saya mau mendahulukan perdamaian. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang membawa damai adalah kekuatan lebih daripada orang yang mampu mengenangkan satu kota. Kekuatan orang yang membawa damai itu sangat luar biasa. Amin saudara. Jadi jadilah kita menjadi orang-orang yang membawa damai di mana kita ada. Nah, itulah fungsi satu ibadah di gereja di mana kita beribadah bersama-sama. Sehingga orang akan melihat dari gereja GBI Cokroaminoto, orang-orangnya adalah orang-orang yang cinta perdamaian. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pengajaran Yesuslah yang kita lakukan dari tempat ini. Bukan kemauan emosi kita. Di sini kita diajar supaya kita mampu menyangkal diri kita. Ada banyak mungkin kekurangan orang lain yang kita lihat, yang kita saksikan, bahkan digosipkan orang atau disampaikan orang kepada kita. Bagaimana respon kita? Kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, melihat orang-orang muda seperti itu, wajar emosi orang muda muncul sekali-kali seperti itu. Tapi saya sebagai orang tua, bagaimana saya meresponi orang-orang yang seperti ini? Kita harus tunjukkan sebagai hamba Tuhan atau sebagai jemaat yang sudah datang beribadah bersama-sama kita di tempat ini, mari kita dewasa di dalam hal seperti ini. Karena dengan demikianlah kita dipercayakan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Kalau kita musuhi jiwa-jiwa, tidak akan datang ke tempat ini. Ketika datang orang yang menyakiti hati kita, datang ke tempat ini, justru tambah kita sakiti oleh karena tidak ada respon kita. Mereka tidak akan mau lagi datang ke tempat ini. Tapi kita mau, semua kita adalah orang yang mau membangun satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kesempurnaan demi kesempurnaan itu nyata dari diri kita. Seperti Yesus Kristus sempurna, maka demikianlah sesungguhnya tujuan hidup kita datang beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, langkah-langkah apa? Kalau kita berbicara kesempurnaan secara fisik, saya percaya kita rindu semua sempurna. Apa yang kita miliki sempurna. Mobil kita maunya sempurna, jangan macet-macet di tengah jalan. Jadi sempurna itu artinya utuh. Utuh dan yang terbaik, ya. Dan yang terbaik itulah kesempurnaan yang boleh kita mengerti tentang pengertiannya. Seperti ibu-ibu contohnya kalau belanja ke pasar, ya. Kalau belanja tomat contohnya, tomat ini kan warnanya berbeda-beda, ya. Ya pasti mencari yang paling sempurna. Yang paling sempurna itu adalah yang masih kilat, yang masih keras, sehingga bisa lama disimpan di kulkas. Nanti 2 hari 3 hari tidak lonyot, ya kan? Nah, semua kita secara fisik menginginkan satu kesempurnaan. Maka di tempat ini kita mencoba bagaimana kualitas musik kita supaya semakin hari semakin sempurna untuk boleh jemaat umat yang datang beribadah di tempat ini ketika menikmati Tuhan, ada musik yang semakin hari semakin sempurna. Amin. Untuk bisa kita capai itu berarti harus ada generasi, harus ada pelatihan, dan harus ada juga kekompakan di antara satu dengan yang lain. Kesempurnaan sangat dibutuhkan oleh manusia secara fisik. Nah sekarang kita melangkah. Kalau Allah berkata tadi, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.
Yang pertama, mari kita buka, lihat ayat di dalam Yakobus 3 ayat 2. Ada? Gak bisa masuk ya? Ya, Yakobus 3 ayatnya yang kedua, ya. Firman Tuhan berkata begini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sekali lagi saya baca, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tetapi barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Artinya, untuk bisa menyatakan diri kita sempurna di hadapan banyak orang atau di dalam hadirat Tuhan, hati-hati kita dalam perkataan. Di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati kita adalah dikuasai lidah kita. Siapa yang suka menggemakannya akan menuai hasil daripada yang kita gemakan itu. Jadi lebih baik kita banyak berbicara tentang menggunakan perkataan yang benar dan membangun. Menaburlah lewat perkataan, sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Satu kesaksian yang sangat sederhana gini. Jujur ya, ketika saya masih sekolah dulu, tentang matematika saya lemah. Saya sangat cemburu melihat orang kalau sudah belajar matematika lancar, bisa menyelesaikan soal-soal sesulit apapun. Saya cemburu melihat orang seperti ini secara pribadi. Kenapa saya tidak mampu? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, andai kata nanti aku menjadi seorang bapak, saya rindu anak-anakku pintar semua matematika. Lahir anak saya ucapkan, kau nanti pandai matematika. Lahir anak kedua, saya bilang, kau pandai matematika, jangan seperti bapakmu tidak mengerti matematika. Yang ketiga juga demikian, saya ucapkan, hendaknya engkau dalam nama Tuhan pandai matematika. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tabur. Dan fakta kenyataan benar. Ya, bisa dikatakan anak-anak saya pintar, lumayan, bermatematika. Ya. Sehingga ketika testing di satu perguruan tinggi di Bandung, ya, lulus juga di USU, tapi karena lulus dia di Bandung, tinggalkan USU, pergi dia ke Bandung kuliah. Di Sekolah Telkom Indonesia. Dan puji Tuhan, bisa sekarang dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari belajar kita menabur dengan perkataan. Amin. Jangan kita mengutuki dengan perkataan kita. Kalau kutuk kita tabur, kita tualan itu kutuk. Kalau kata bodoh kita tabur, kata yang bodohlah kita dapatkan. Di rumah tangga, khususnya ibu-ibu, bagi anak-anak kita mungkin agak jengkel kita melihatnya. Jangan tabur kutuk kepada mereka, tapi taburlah berkat. Amin. Bahkan kepada saudara-saudara kita, mungkin mereka sakit, tabur yang baik. Supaya yang baik dari Tuhan kita tuai daripada orang yang kita kasihi. Itu kesempurnaan. Kita banyak bersalah dalam banyak hal. Tetapi bagi kita yang bisa menguasai perkataan kita adalah orang sempurna. Mulai hari ini, saudara kalau integritas kepada gerejamu, mari berbicara dengan benar, berbicara dengan membangun, menabur dengan perkataan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, itu adalah tanggapan kita terhadap firman Tuhan untuk kita ucapkan yang baik lewat taburan perkataan kita. Yang selanjutnya adalah kalau kita menyatakan diri kita menjadi melangkah dalam hidup dalam kesempurnaan dengan pandangan Tuhan, hendaknya kita sanggup menyangkal diri kita. Coba kita melihat di dalam Matius 19 ayat 21. Nah, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya.
Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, awal daripada firman Tuhan ini ketika seorang muda yang kaya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan, saya sudah berbuat baik guru. Dan hukum apa lagi yang harus kulakukan? Datang Tuhan Yesus berkata, kenapa engkau bertanya dengan hal yang baik? Hanya satu yang baik. Kalau engkau ingin melakukan yang baik, jangan engkau membunuh. Jangan berzina. Dan berbagai macam dosa disampaikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Jangan memusuhi sesamamu. Dan sebagainya, mungkin bisa baca nanti. Datang dia berkata, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu terakhir. Lalu dia katakan, sudah kulakukan itu semua. Apalagi, sudah kuhormati sesama aku manusia. Saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah membenci, saya tidak melakukan kejahatan. Nah ini satu dialog dengan Tuhan Yesus dengan anak muda yang kaya. Satu lagi, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu dia punya harta dan dia diikat oleh hartanya. Dia bilang, jual seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Kalau engkau mau sempurna, engkau akan mendapatkan kerajaan sorga. Karena si anak muda ini mengikatkan dirinya kepada hartanya, lalu dia bersedih hati. Lalu dia pergi dengan sedih hati meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat, adalah lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena anak muda kaya ini diikat oleh hartanya. Diikat oleh sesuatu yang mahal bagi dirinya. Walaupun Raja Keselamatan itu sudah berbicara kepada dia, tidak peduli dia. Yang penting hartaku. Jangan terlepas dari diriku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau mau kita disebut orang sempurna, lepaskan diri kita dari segala keterikatan yang kita anggap itu mahal. Bukan hanya harta saja, ya. Mungkin itu bakat kita, ya. Mungkin itu kebiasaan kita, ya. Tidak bisa kita lepaskan. Kita anggap itu sesuatu kalau kita lakukan tidak sempurna rasanya. Hendaknya kita merdekakan hal itu. Amin, saudara. Nah, lepaskan keterikatan kita. Biarlah kita terlibat dalam pelayanan. Sesudah dipanggil Tuhan, anak muda tadi karena diikat oleh hartanya, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak mau melayani. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Padahal kalau ikut Yesus dia segala-galanya dia punya. Sukacita dia punya. Tidak lagi mengurus harta-hartanya. Dan bahkan upahnya besar di surga. Nah, oleh sebab itu yang ketiga artinya adalah pertajam telinga rohani kita untuk mendengar suara Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu sendiri. Kita harus mempertajam telinga kita mendengar suara Tuhan. Caranya sederhana bagi kita yang keluarga-keluarga mungkin yang tidak memiliki latar belakang teologi, ya. Banyak sekarang buku-buku renungan. Rajin beribadah. Lewat buku renungan atau lewat khotbah daripada seseorang. Lewat itu bisa berbicara Tuhan kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi jangan jauhi ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, tapi rindukanlah di mana hadirat Tuhan ada. Itu akan menuntun kita untuk mendengar, mempertajam telinga rohani kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bisa dipahami? Nah, yang ketiga, ya. Yang ketiga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5, ya, dikatakan,
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia atau di dalam Yesus. Ya, kita di dalam Yesus. Melakukan firman Tuhan berarti kita menyatukan diri kita kepada Tuhan. Ini pahami ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia yang kita lihat kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Anak Allah yang mulia. Jadi ketika kita menyatukan diri kita, mencintai firman Tuhan, berarti kita menyatukan diri kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, Tuhan akan banyak berikan kepercayaan rohani kepada kita. Amin. Yang sulit sekarang bagi kehidupan manusia, kondisi-kondisi yang seperti ini, ada banyak orang sulit bersatu dengan Tuhan. Tidak lagi berdoa, tidak lagi suka beribadah, ya. Ada yang putus asa. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita menyatukan diri kita bersama dengan Tuhan. Kita rindu firman, kita rindu Tuhan itu sendiri. Firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus. Allah kita yang sembah, yang datang dari surga turun ke dunia ini untuk menyatakan dirinya, mengambil semua kelemahan-kelemahan kita, bahkan kemiskinan kita. Oleh sebab itu, rindukan terus, baca firman, lakukan firman Tuhan. Disitulah engkau menunjukkan bahwa kasih Kristus sempurna atas dirimu. Amin. Perhatikan orang miskin kalau kita baca. Mari benar-benar kita perhatikan. Saya jujur di hadapan saudara. Walaupun tidak banyak uangku ya. Walaupun tidak banyak fasilitasku. Saya sangat suka pergi melihat orang-orang sakit. Melihat orang-orang miskin. Ya. Saya sangat suka. Artinya bahwa memang panggilan kita sangat dibutuhkan untuk mereka. Jadi bagi kita, kalau kita mau sempurna, seperti anak muda yang kaya tadi, ya, perhatikan orang miskin, perhatikan orang lemah. Karena pada satu ketika Tuhan akan menghakimi gerejanya. Dia akan berkata, ketika aku sakit, adakah engkau melawat aku? Ketika aku terpenjara, adakah engkau melihat aku di penjara? Ketika aku teraniaya, adakah engkau menolong aku? Apa yang engkau perbuat kepada orang yang paling miskin, paling lemah ini adalah yang berbuat kepada aku, kata Tuhan Yesus. Maka persiapan kita untuk semakin sempurna dan sempurna dan sempurna dan sempurna adalah di mana kita rela dan membuka hati untuk mau memperdulikan orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Dan visi gereja kita sudah lakukan itu. Itu yang membuat gereja kita ini banyak dikenal orang. Bukan karena gagah kita, gedongnya, bukan. Tapi ketika hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipercayakan Tuhan, punya dana, bisa kita olah dan kita pergunakan untuk hal memperdulikan orang-orang lemah. Jadi kita sebagai pribadi pun ya, seberapa yang bisa kita buat, rajinlah, lawatlah dan datangilah orang yang miskin. Terakhir yang keempat adalah kita buka 1 Tesalonika 23. Ya. Firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dalam kehidupan ini kita harus punya prinsip cara berpikir. Cara berpikirnya bahwa di dalam hati kita dan pikiran kita memahami bahwa Tuhan akan segera datang. Tidak ada yang tahu. Kita harus punya prinsip pemikiran kita bahwa Yesus besok akan datang. Artinya kita tetap berjaga-jaga. Sifat orang berjaga-jaga berarti kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada doa kita yang efektif. Bisa saja kita mungkin melakukan pekerjaan pelayanan. Ketika Tuhan Yesus datang, di mana kita sedang berada?
dan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Berjaga-jaga, melakukan yang baik terus. Sehingga pada datang Tuhan Yesus Kristus, maka dia katakan hendaknya roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna dan kudus untuk pada saat menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan menjemput kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Oh, haleluya. Jadikan kami seperti Engkau ya Yesus. Dengan demikian kami mempermuliakan, meninggikan nama-Mu dalam hidup kami. Inilah anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Kau bentuk kami seperti Engkau. Menjadi seperti sempurna seluruh hidupku. Engkau memberkati semua umat-Mu yang boleh sama-sama kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini adalah menjadi pribadi-pribadi seperti Engkau yang menjadi berkat keselamatan bagi semua orang. Jadikan kami semua menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu ya Tuhan. Membangun kerajaan-Mu dan bahkan memberitakan kebenaran-Mu. Berkati anak-anak muda, anak-anak-Mu ya Tuhan dengan berkat-berkat yang baru. Bawa mereka kepada kesempurnaan. Dan buat mereka menemukan apa yang sempurna seturut dengan apa yang mereka kehendaki, yang seturut dengan kebenaran firman. Biarlah doa-doa kami ya Tuhan, Engkau berikan yang terbaik, Engkau berikan yang sempurna bagi kami, bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.